Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Perkawinan akan menyampaikan materi tentang putusnya perkawinan yang telah kami diskusikan. Yang beranggotakan yakni saya Dwiki Agung Rizky Saputro, NIM 182 11164, kemudian Milania Sananda, NIM 182 11146, dan Lutfan Aji Haryo Putra, NIM 182 11150. Langsung saja yang pertama, yakni pengertian putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan suami istri memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan, yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Kemudian, pengaturan putusnya perkawinan. Berdasarkan pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974 UU Perkawinan, perkawinan dapat diputuskan dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sementara pada pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun tata cara perceraian di depan pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Selanjutnya, sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena yang pertama kematian, yang kedua perceraian, dan yang ketiga putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian. Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, baik suami atau istri, yang mana yang lebih dulu ataupun para pihak suami atau istri meninggal secara bersamaan. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atas kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena kematian ini lazim disebut dengan istilah cerai mati. Selanjutnya, putusnya perkawinan karena perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri di muka peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut ketentuan pasal 19 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Yang selanjutnya, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Yang terakhir, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan-alasan perceraian juga terdapat diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya
yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Selanjutnya, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selanjutnya, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang selanjutnya, suami melanggar taklid talak. Dan yang terakhir, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya, putusnya perkawinan karena putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama yakni perceraian dan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan terjadi karena dalam pelaksanaan perkawinan, syarat sah perkawinan tidak seluruhnya terpenuhi, baik syarat material maupun syarat formil, serta adanya gugatan dari pihak ketiga, suami atau istri, yang berupa penyangkalan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut. Adanya penyangkalan dari pihak ketiga, suami atau istri dilakukan permohonan kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri berupa pembatalan perkawinan atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya saya Milania Sananda akan menjelaskan tentang tata cara putus perkawinan. Putus perkawinan dalam ikatan perkawinan adalah suatu yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai, sehingga yang terjadi adalah perceraian. Nah, tata cara putus perkawinan bila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam 2 aspek, yaitu yang pertama cerai talak. Cerai talak atau suami yang bermohon untuk cerai. Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujui disebut cerai talak. Hal ini diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Peradilan Agama. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Selanjutnya permohonan soal penguasa anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Selanjutnya, sesudah permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan yang mendasar diajukannya permohonan tersebut sebagaimana tersebut dalam pasal 68. Yang kedua adalah cerai gugat atau istri yang bermohon untuk cerai. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon atau suami menyetujuinya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 73 UU PA. Pertama yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Yang kedua yaitu pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak
ataupun orang lain untuk menjadi hakim. Dalam pasal 76 ayat 2 UU PA. Selanjutnya yaitu akibat hukum putusnya perkawinan. Akibat yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, akibat talak. Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasar pasal 149 KHI. Maka bekas suami wajib yang pertama memberikan mut'ah atau sesuatu yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul. Yang kedua, memberi nafkah, makan, dan kiswah atau tempat tinggal dan pakaian kepada istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Yang ketiga yaitu melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul. Yang keempat, memberikan biaya hadona atau pemeliharaan anak untuk anak yang belum mencapai 21 tahun. Yang kedua, akibat perceraian. Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian atau cerai gugat. Hal ini diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu anak yang belum memayis berhak mendapatkan hadonah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan diganti oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping ibu, wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Yang kedua, anak yang sudah memayis berhak memilih untuk mendapatkan hadonah dari ayah atau ibunya. Yang ketiga, apabila pemegang hadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadonah pula. Yang keempat, semua biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Dan yang terakhir, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya. Yang ketiga, akibat dari hulu. Hulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, hulu adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 KHI yang berbunyi perceraian dengan hulu mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Yang keempat, akibat dari li'an. Perceraian yang terjadi akibat li'an yaitu ikatan perkawinan yang putus lama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan dimaksud anak yang dikandung istri dinasabkan kepadanya sebagai akibat li'an. Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum sebagai berikut.
Bila mana li'an terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Yang kelima yaitu akibat ditinggal mati suami. Kalau perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena itu pasal 157 KHI, harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 96 dan 97. Pasal 96 KHI menjelaskan ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dibagikan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada saat jam kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.